Awalnya itu lost contact, kemudian lost contact itu diasumsikan tersesat. Padahal kami itu sedang menuju pulang dan sudah saya hitung memang kami itu akan terlambat pulang. Kebetulan kemarin juga pada di akhir perjalanan kami ketemu dengan tim Advan daripada Wanadri. Wanadri itu sendiri pada waktu itu menelaah daripada ROP. Karena dia sudah berpengalaman dengan entengnya, ini malam pulang. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada tersesat dan sebagainya. Kebetulan kami juga bertemu dengan tim SAR itu di jalan ininya, di trek resminya. Ya? Tidak di luar, tidak di trek. Tidak di luar jalur. Kebetulan ketika kami mau berangkat di dalam ROP juga kami bikin trapeze. Artinya bikin jalur yang akan kami ini gimana gitu. Jadi ketika kami sudah merasa melenceng daripada itu, saya masukkan lagi ke dalam jalur itu. Kan ada keterlambatan waktu ya. Perbekalan habis itu di hari kedua. Belum. Sampai ditemukan pun perbekalan masih ada ya. Jadi mungkin tadi kalau ngikutin dari awal gitu kan, intinya gini. Saya di dalam ROP itu kan 10 hari. Nah, tapi ketika saya membuat logistik itu saya sudah biasa, apalagi yang trek panjang ini kemudian sudah dicap 7 long trek of Indonesia gitu kan. Ini itu saya menggunakan safety factor 60%. Artinya logistik yang kami bawa itu cukup untuk 16 hari. Ketika kami masuk ke puncak di hari ke-12 gitu kan, belum sampai ke puncak dan ternyata ke puncak itu 14 hari, saya sudah ngancang-ngancang, sudah diskusi dengan kawan-kawan. Di hari ke-12 masih ada spare untuk 4 hari kan? Padahal kalau kita ke belakang bisa mungkin kita 2 minggu, kalau ke depan sekitar 8 hari. Gitu. Artinya jatah untuk 1 hari itu, untuk yang 4 hari itu karena jatahnya itu dibikin diawet-awet di ini kan di split jadi 4. Jadi untuk 8 hari dengan harapan gitu kan nanti saya sudah tahu persis mempelajari gunung itu. Enaknya survival di ketinggian berapa? Dan saya perkirakan enaknya survival di ketinggian pos 3 sampai ke bawah. Di situ ada Pakis, di situ ada Pinang, di situ ada yang biasa ditemukan di daerah-daerah penduduk. Tapi kalau di atas pos 3 sampai puncak itu kebanyakan survivalnya itu kita hanya bisa memaksimalkan protein hewani. Itu. Dan saya sebenarnya sudah siap jerat dan sebagainya, sudah mempelajari laku anoa. Sebenarnya kalau misalkan ada apa-apa saya sudah mohon maaf kepada pemerintah, mungkin suatu saat saya akan gitu kan. Tapi saya tidak sampai ke sana. Gitu. Sapi ya sapi kecil. Tapi sempat kehabisan air juga kan? Nah, dari awal pos 2 karena saya sudah tahu kondisi daripada pos 1 2 3 itu kurang air. Nah, mulai pemberangkatan pos 2 saya wajibkan kepada anak buah untuk nenteng air di dalam ransel. Minimal 3 botol aqua ukuran 1,5. Nanti 1,5 kali 3 adalah 4,5 liter. 4,5 liter per orang. Itu jangan diganggu. Mau berat pakai mau bodo amat. Pokoknya kalau misalkan ada minum hujan, tampung air hujan ini. Tapi ini jangan diganggu. Dan alhamdulillah sampai saya ke pintu rimba di Tamboke, air itu nggak kepake. Soal berpisah Pak, itu tuh bagian dari strategi atau memang gimana sih Pak? Awalnya bagian dari strategi di satu sisi itu. Kemudian yang keduanya emang kebiasaan saya. Ya, karena saya bilang tadi 2 orang itu pendaki tempur, pendaki serbu, kalau yang ada pendaki sniper. Pernah tahu kan sniper? Kerjanya pendaki sniper itu merayap, tapi pasti. Meskipun saya tidak mengakui bahwa saya itu aki-aki. Menyesuaikan gitu. kondisi fisik juga. Itu juga kalau misalnya mengikuti pola-pola saya kan kasihan juga, capek sendiri. Jadi akhirnya saya serahkan. Atau misalkan masalah saya terbengkalai, masalah tertinggal itu hal yang biasa. Karena kita juga sudah dilatih untuk survival, kita juga sudah dilatih navigasi, nggak ada masalah. Malah saya menikmati kok. Artinya bukan tersesat tapi emang cuma hilang kontak berarti waktu pas. Pertama tuh dengan dunia luar itu lost contact. Lost kontak ya. Lost contact aja. Walaupun ada tadi cerita di pos 6 katanya sempat muter-muter. Iya. Itu memang jadi bagian ya Pak ya. Yang terlambat ya. Saya juga pada waktu itu heran. Kenapa saya muter-muter di sini? Apakah trek saya salah apa gimana gitu kan? Makanya ketika saya udah packing ya saya nama Taisonya lagi senam-senam. Totalnya orang BPD pertama datang, orang KPI datang. Baru Jarama sama Basarnas. Untuk titik kemah di titik mana tuh Om? Kalau boleh tahu mungkin. Titik kemah. Kalau titik kemah saya usahakan di posnya masing-masing, tapi
selagi itu relatif ya, selagi itu hujan, selagi itu ini saya pasang tenda di situ. Gitu. Tapi tadi sempat katanya kalau hujan itu sampai pohon sampai Tumbang. gimana Ya. sih? Di sana itu bukan hujan aja, enggak hujan aja, oke, gebruk. Oh. Oh, pohon-pohonan Karena apa? Kalau biasa kan ada kelerengan, ada punggungan. Kalau ini kelihatannya gini nih. Ini nih, tebing ini nih. Jadi ada kelihatan ada sesar ini di ujungnya sesar ini gitu. Jadi kalau misalkan ini kan kalau misalkan akarnya berkembang riskan. Kemudian di bawahnya itu kan batuan-batuan metal kan di situ. Di situ ada bahan baku nikel, ya di situ ada granit gitu kan. Itu. Jadi tidak seperti di Pulau Jawa yang batuannya piroklastik, gampang kapuk. Sehingga dia mudah ngakar gitu kan. Kalau itu enggak, kesannya tuh di atas. Jadi kalau misalkan ini semakin tinggi kena angin, gampang tumbang. Ambrol ya. Iya, Karena ada Bapak menduga ada batuan di sana. bukan menduga, memang ada. Oh, memang ada. Oh, memang ada. Itu, Pak? emang itu. Itu kan satu rangkaian ke Sorowako. Oh, artinya itu memang jadi potensi kekayaan kita ya, Pak ya. Salah satu berarti. Tapi tolong jangan diekspos ya gitu Oh, kan. iya, Gitu kan. itu. Nah, soalnya 2 orang diciduk tuh. Ini ada misi apa katanya di sini gitu kan. Kebetulan kan basic saya geologi. Tapi kemarin alhamdulillah marah geologi sana dengan ini pas mau pulang itu ngajak ketemu dengan saya. Intinya ayo kita ngopi, malah Sharing ngajak berarti ya, sharing temuan. tidak hanya sharing. Besok lusa kalau ada waktu kita penelitian bersama di sana. Kapuk tuh Pak. Gitu.